Iya, ada proses kan dari kejaksaan ke pengadilan pun ada proses dan sudah disidangkan. Saya pikir tidak mungkin kalau ini salah tangkap, ya kan? Langsung ke kamera, langsung ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk Abang Rasman yang hari ini menjadi kuasa hukum saya, Bang. Iya, makasih. Terima kasih juga sudah menjembatani saya dalam press conference ini. Iya. Karena buat saya orang daerah, Bang. Iya. Kalau nggak ada Abang, ke siapa lagi? Pasti. Ya, oke. Saya akan menceritakan perkara almarhum Eki dan Vina di tahun 2016. Oke. Saya dikuasakan oleh orang tua almarhum Eki dan Vina di tanggal 19 September 2016. Saat itu bapaknya almarhum Eki dan bapaknya almarhum Vina datang pada saya, Bang, untuk tanda tangan kuasa. Bapak Eki diwakili oleh ayahnya. Tahun 2016, Bang. Iya. Diwakili oleh ayah kandungnya, Bapak Rudiana, dan almarhum Vina dikuasakan oleh orang tuanya juga, Bapak Wasnadi itu, Bang, namanya, Bang. Iya. Orang tuanya laki-laki ya? Iya, orang tua laki-lakinya. Saat itu ibunya Vina sedang berada di luar negeri, Bang, menjadi TKW. Oke. Begitu penertangan kuasa, saya langsung bekerja dong, Bang. Iya. Nah, saat itu akan ada gelar perkara di Polda Jabar, Bang. Oh. Lihat kamera. Saat itu akan dilakukan gelar perkara di Polda Jabar. Di tanggal kalau nggak salah 22 September 2016, Bang. Oke. Kuasa saya berdasarkan laporan dari orang tuanya korban yang bernama Eki. Itu di tanggal 31 September 2016. Oke, saya langsung bergerak. Saya kerja. Saat itu saya langsung ke Polda. Orang tuanya Eki itu Pak Rudiana. Pak Rudiana, betul. Iya. Setelah kuasa itu saya dapat tanda tangan dari mereka, para keluarga, Bang. 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan saya melakukan gelar perkara di Polda. Langsung itu. Itu yang hadir hanya saya sebagai pengacara para korban dan pengacara 5 tersangka saat itu, Bang. Itu Bapak Jonggi Nainggolan. Dalam gelar perkara itu tidak dibahas masalah asusila, Bang. Yang kita bahas hanya 340 dan 338. Oke, jelaskan apa itu? Oke. Pasal pembunuhan. Saat gelar perkara di Polda, pengacara para tersangka yang 5 orang itu, dia berargumen kepada saya bahwa klien saya bukan pembunuh. Kata JN, pengacara tersangka, Bang, yang 5 tersangka itu. Oke. Saya bilang, nanti dulu, Abang. Kalau klien Abang yang 5 tersangka ini bukan pembunuh, sudah ada salah satu tersangka yang di bawah umur sudah disidangkan. Nggak mungkin dong kalau sudah disidangkan. Sekarang dari kepolisian ke kejaksaan itu kan, iya, ada proses kan dari kejaksaan ke pengadilan pun ada proses dan sudah disidangkan. Saya pikir tidak mungkin kalau ini salah tangkap, ya kan? Langsung ke kamera, langsung ke kamera. Dan awal perkara ini itu adalah dugaannya kecelakaan lalu lintas. Awalnya, iya betul, Bang. Awal kecelakaan lalu lintas di tanggal 27, makanya bapaknya korban Eki itu, Pak Rudiana, dia tanggal 31 membuat LP polisi, laporan polisi. Nah, jalannya perkara ini, Bang. Setelah pendampingan di Polda itu, selang berapa lama ya, 1 bulan kayaknya, itu disidangkan, Bang, di PN Kota Cirebon. Di PN Kota Cirebon. Saya mengawal kasus persidangan itu dari awal sampai putusan. Dari awal sampai putusan? Dari awal sampai putusan, Bang. Sampai vonis ya? Sampai vonis ya. Waktu itu sidang tertutup. Sidang tertutup. Saya saat itu di 2017 awal pas sidang itu, saya statement di media, di Radar Cirebon, Bang.
bahwa kenapa ini sidang harus tertutup. Nah ternyata kata penjelasan dari pihak pengadilan bahwa ini ada kasus asusila. Tetapi ternyata dalam persidangan itu kasus asusila tidak dibawa dalam materi sidang. Hanya pasal 340 dan 338 pembunuhan. Itu Bang. Oke. Setiap kali sidang di pengadilan saya pasti statement di media. Masalah materi sidang yang disidangkan. Oke. Saat sudah berjalan itu, ini kita mengarah pada putusan ya Bang ya. Setelah putusan dari pengadilan dari hakim itu, saya berbicara dengan pengacara Saka, anak yang di bawah umur. Oke, yang udah bebas. Yang sekarang sudah bebas. Ada ke depan kameranya. Iya. Oke. Dia itu kan vonis 8 tahun. Nah, saat vonis itu saya berbicara dengan pengacara Saka itu. Dia bilang, saya akan banding, Bang. Pengacaranya siapa namanya? Ibu Titin. Ibu Titin. Ya. Dia akan banding, silakan. Tapi bandingnya itu bukan masalah salah tangkap. Tetapi banding itu terhadap vonis yang 8 tahun. Yang saya tahu dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu maksimal anak itu kan 3 tahun 6 bulan. Iya. Jadi dia mau merubah vonis itu menjadi vonis yang 3 tahun 6 bulan itu Bang. Jadi bukan salah tangkap ya? Bukan, waktu itu tidak. Bukan seperti yang berkembang selama ini. Tidak ada bahasa salah tangkap saat itu. Dan saat itu ingat Bang, pengadilan itu lancar-lancar aja loh, nggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup. Banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan. Muka-mukanya mereka mau lihat. Tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media Bang. Harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan. Harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh. Makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya Bang ya. Begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina. Kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin. Kalau salah tangkap gimana saya bilang. Ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong, Bang. Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Itu menurut kita para lawyer ya, Bang. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.